biar aku tengahin. Sabar. Tolong Karena besarkan layar Bang saya. baru masuk, Bang Ali baru bentar. Muhammad baru masuk. Begini Mina, biar Bang Ali nanti merespon. Tahu si Muhammad belum tahu. Kira-kira poin penting apa yang harus direspon oleh pihak Muslim, tahu, Mina? udah tahu. Silakan. Saya udah tahu. Udah tahu. Yang paling Nggak penting usah adalah dikasih. data. Sebentar. Yang Sudah. paling penting itu adalah data-data saya yang saya bilang tadi apostatasi, apokrates yang mengaku Baik. yang lalu. Oke. Oke. Ya, maaf ya suara saya memang kencang karena di sini hujan. Jadi suara saya harus kencang. Oke, silakan 8 menit waktu dimulai dari sekarang. Ukti Ica, tolong besarkan layar akhi. Layar akhi. Abi. Oke. Makasih Abi, Umi Ica. Umi kan? Umi sama Iya, Abi Umi. kan? Oke, Umi Ica. Baik ya, Mina belajar lagi bagaimana sejarah Bible Anda itu diterjemahkan, dikodeksifikasi. Saya berikan sebuah narasi kepada Anda. Kodeks 151, Mount Sinai Arabic Codex 151, itu rampung diterjemahkan resmi dalam bahasa Arab pada tahun 867 Masehi, saudara. Artinya 3 abad lamanya setelah Nabi Muhammad wafat, baru ada akses untuk mempelajari, membaca langsung narasi-narasi Bible dalam literasi bahasa Arab. Dan Nabi Muhammad bukanlah seseorang yang mengerti bahasa Yunani. Tidak ada pun mengindikasikan Rasulullah telah menduplikasi ajaran-ajaran yang ada dalam Bible, apalagi Anda mengatakan Islam sebagai salah satu bidat kekristenan yang menyempal dan mendirikan sekte agama baru. Tertolak secara logika, tertolak secara empiris sejarah. Karena Bible Anda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab baru terjadi pada tahun 867 Masehi, abad ke-9. Dan Nabi Muhammad membawa ajaran Islam di abad ke-7 awal, tahun 600-an awal. Baik, maka apapun tuduhan Anda, Islam adalah plagiat, Islam adalah sebuah sekte sempalan, bidat sempalan dari Kristen-Kristen masa lalu yang telah dikutuk dan dinyatakan sesat oleh bapak-bapak gereja, kemudian menjadi sekte agama tersendiri, tidak pernah terbukti. Dan sebuah logika sehat kepada Mina ya, jika Nabi Muhammad benar seperti tuduhan Anda, memplagiat ajaran-ajaran dari Kristen masa lalu, tentulah Nabi Muhammad akan lebih diterima di kalangan Kristen atau di kalangan Yahudi, akan membawa narasi-narasi yang sama dan serupa, tidak membawa sebuah narasi yang menantang, tidak membawa challenging kepada keimanan kalian. Pasti seorang yang ingin bermain aman membawa narasi yang sama. Setidaknya dalam kisah-kisah para nabi menceritakan juga nabi-nabi dalam Islam itu berzina dengan anak kandung, mabuk-mabukan, menghamili anak kandung, mencuri istri orang. Tapi tidak, Nabi Muhammad karena memang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan kesalahpahaman kalian terhadap kitab yang telah diselewengkan dan kalian imani hari ini, bahwa nabi-nabi yang telah dipilih oleh Tuhan dalam ajaran dan keyakinan kalian adalah nabi-nabi yang telah berzina dengan anak kandung, mencuri istri orang, melakukan kejahatan, dosa-dosa besar. Islam meluruskan itu. Jadi itu logika sehat. Kalau Nabi Muhammad plagiat terhadap narasi kalian, pasti akan membawa setidaknya narasi yang tidak terlalu menyimpang atau berseberangan dengan narasi keimanan kalian. Begitu juga dalam narasi tentang Yesus. Tentu agar lebih aman dan diterima, tentu Nabi Muhammad akan menarasikan peristiwa yang sama dengan apa yang kalian imani. Tetapi karena ini sama sekali bukan datangnya dari Nabi Muhammad, bukan dari hawa nafsu beliau. Al-Quran menjelaskan, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Nabi Muhammad mendatangkan atau mengucapkan ini dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, firman Tuhan. Maka senang tidak senang Anda mendengar narasi Al-Quran yang men-challenge keyakinan Anda dan pondasi-pondasi keimanan Anda yang mempertuhankan manusia, memang berat rasanya. Apalagi dengan fakta ternyata mempertuhankan manusia bukanlah sesuatu yang baru dalam peradaban manusia. Telah ada jauh sebelum Kristen datang. Bahkan Zeus juga
ternyata menjadi inspirasi Anda menamakan kata Yahweh dalam ajaran Anda. Nanti kalau saya buka fakta-fakta yang lebih menyakitkan, bagaimana infiltrasi paganisme datang dan masuk ke dalam kekristenan, Anda akan terguncang takutnya. Cuma kita pelan-pelan saja, saudari. Satu lagi ya, saudaraku. Sebelum saya serahkan kepada saudara Muhammad, yang saya simpulkan tadi, setelah saya simpulkan bagaimana kalian menarasikan Yesus, bahwa dia dilahirkan sebagai binatang kurban, kalian katakan dia anak domba. Ini Michael, Anda harus baca ke saya tentang bagaimana hukum Taurat ya. Dalam imamat itu diatur, Michael, bagaimana hewan kurban itu dipersembahkan. Dalam Taurat diatur, yang pertama, kalau dia domba untuk penghapus dosa, itu harus domba betina. Dan jika hewan domba itu untuk dosa personal, dosa satu orang. Sedangkan dosa komunal, dosa kelompok atau dosa bangsa Israel itu digunakan lembu jantan. Oke, kalau dosa imam digunakan kambing jantan, itu semua teratur, tertulis. Sedangkan dosa seorang, dosa perorangan harus domba betina. Maka ketika kalian menghujat Yesus mengatakan dia domba, aduh, berkali-kali Yesus kalian nistakan dengan narasi-narasi yang tidak masuk akal. Lalu dalam tradisi kurban Yahudi, itu harus dilaksanakan dengan cara kosher. Disembelih dengan belati tajam oleh Kohen, oleh imam Yahudi, dengan membacakan nama Elohim, nama Hashem. Apakah Yesus disembelih? Bukan, disalibkan, nggak masuk lagi nubuatannya. Apakah Yesus dikurbankan oleh imam Yahudi? Ternyata tidak. Disalibkan, dikurbankan oleh tentara Romawi. Kemudian dalam tradisi kurban Yahudi, darah harus dikuras habis dari tubuh. Kemudian dipisahkan lemak dari tubuh. Apakah itu berlaku untuk tubuhnya Yesus? Apakah Yesus diperlakukan seperti itu? Tidak, saudara. Maka Anda lakukan evaluasi ulang kepada narasi iman Anda. Anda katakan kehidupannya sebagai binatang kurban yang akan disembelih sebagai penghapus dosa, kemudian kematiannya kematian terkutuk. Yang lebih sadis lagi, lebih mengerikan lagi, kalian narasikan kematiannya sebagai kurban, lalu kalian analogikan, kalian berimajinasi dengan memakan daging dan darahnya. Kalian katakan dengan memakan roti sebagai ganti dagingnya, dan kalian minum anggur sebagai ganti darahnya. Ajaran apa ini? Yang kalian pertuhankan, kalian jadikan binatang ternak, kalian jadikan binatang kurban, kalian sembelih, lalu kalian katakan mati terkutuk, lalu kalian santap daging dan darahnya dengan analogi yang sangat-sangat mengerikan. Coba evaluasi kembali apa yang kalian katakan tentang sosok yang kalian junjung tersebut. Silakan lanjutkan, Muhammad. Oke, terima kasih Ustaz Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menangkap soal tadi Michael mengatakan bahwa perbedaan antara Trinitas dengan Trimurti ya sangat jauh berbeda. Itu kesalahpahaman yang sangat salah kaprah yang diungkapkan oleh Michael tadi. Karena Kristen sendiri menganggap Yesus itu Tuhan mereka. Itu kepercayaan berdasarkan pada konsep teologi ketuhanan Trinitas. Apa itu Trinitas? Ya kita perlu gali. Trinitas adalah model teologi yang dibilang bahwa Tuhan itu satu tapi terdiri dari 3 oknum dalam Kristen, yaitu 3 oknum itu adalah Allah Tuhan Bapa, ya kan? Yesus Tuhan Anak dan Roh Kudus, malaikat. Jadi Yesus itu diposisiin sewujud dengan Allah. Waktunya habis, waktunya habis. Maaf. Satu orang 8 menit, Pak. Enggak, Oke, 8 menit, Bang. Enggak. Satu orang 8 menit, Pak, itu hostnya loh. Bagi-bagi, 8 menit bagi-bagi. Bang Gak apa-apa, Muhammad. Akib 8 menit dibagi-bagi, Muhammad. Akib Muhammad, nanti antum duluan sebelum saya. Oke, sebelum Mina sama Mikael menanggapi, udah tahu poin-poinnya apa aja Mina, Mikael? Jelas. Oke, ya kalau bisa buka kamera on cam biar ditunjukkan datanya. Dimulai waktunya mulai dari sekarang. Silakan. Ini saya dulu atau Kamina nih? Mikael aja. Lanjut Mikael. Oke. Ada data buka aja, guys. Oke, ya. Saya mau ini ya. Saya mau membantu berkaitan dengan nama Yahweh itu katanya dari pagan ya. Ini orang ini tidak belajar. Yahweh itu sebenarnya bukan pengucapan dari tetragrammaton itu. Bahkan orang Yahudi pun tidak membaca itu. Karena Yahweh itu tidak ada dibaca sehingga dalam keagungan orang Israel dibaca menjadi Adonai. Jadi kalau kamu bilang itu dari pagan,
Kamu belajar dulu ya. Kemudian saya mau menambahi bahwa orang Samaria merujuk YHWH itu sebagai Yahweh, jadi bukan Yahweh. Jadi itu adalah bukti bahwa kalau kamu bilang itu dari pagan, kamu salah total ya. Kemudian saya mau membantah berkaitan dengan katanya lembu jantan untuk dosa komunal. Ya, sebenarnya saya juga tidak mendalami Taurat, tetapi argumentasimu menghantam kepalamu sendiri karena Yesus datang untuk dosa seluruh dunia, tidak dosa pribadi manusia tertentu saja. Karena itulah Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau kamu menyangkal itu ayat sisipan, saya nanti tunjukkan kodeks-kodeks yang mendukung itu karena kita tidak punya satu saja ya. Kemudian tadi masalah Trimurti, ya katanya 3 Tuhan. Nah, saya mau membantah ini. Kalau kamu ingin menyamakan Trimurti dengan Tritunggal, Trimurti itu adalah 3 kekuatan Brahman dalam teman Hindu yang disebut dengan Siang Hyang Widi. Itu yang disebut orang Hindu dalam menciptakan, memelihara, pelindung. 3 oknum itu berbeda esensi, makanya dalam Trimurti itu Dewa Brahma punya fungsinya sendiri, Dewa Wisnu punya fungsinya sendiri, Dewa Siwa punya fungsinya sendiri, dan bagaimana keesensian dari Brahma, Wisnu, dan Siwa itu juga berbeda-beda dengan simbol, dengan senjata, dengan warna, dengan kesaktian yang diyakini oleh teman-teman Hindu. Tritunggal tidak seperti itu. Kita percaya 3 pribadi di dalam satu hakikat. Oke, saya lanjut lagi ya. Katanya argumentasi yang disampaikan tadi seakan-akan sepertinya benar sekali berkaitan dengan bahwa Quran itu telah men-challenge orang. Kamu harus sadar bahwa kamu yang mengklaim diri sebagai penyempurna kitab-kitab, artinya kalian yang sedang kami challenge untuk membuktikan bahwa apa yang kalian sempurnakan itu esensinya jelas. Gitu loh. Fakta sejarahnya aja itu salah total. Misalnya tentang penyaliban Yesus. Kamu katakan itu tidak disalibkan, sedangkan tutup Alkitab buka para sejarawan dari Samosata, kemudian juga Josephus Flavius, Tacitus, Marabin Serapion yang seabad dalam kehidupan Yesus itu menyatakan bahwa ia disalibkan dan mati, bahkan tidak hanya mencatat kematiannya namun juga kebangkitannya. Hal inilah yang mendukung fakta bahwa interpretasi iman kekristenan itu adalah interpretasi iman yang validatif, bukan dongeng ya. Kemudian tadi berkaitan dengan, saya mau menegaskan kata YHWH tadi ya. Karena sepertinya Anda terlalu menegaskan itu tadi, bahwa itu dari pagan. Silakan nanti tunjukkan datanya apa. Ya, tetapi kalau kamu mengatakan Yahweh itu dari pagan, ya kamu jangan menuntut Kristen, kamu tuntutlah orang Yahudi. Tuntut orang-orang Masoret. Kalau begitu, jangan Kristen. Karena kita itu merujuk dari sana juga bahwa YHWH yang dimaksud di dalam perjanjian lama itu dengan berbagai teofaninya nanti akan kita maknai sebagai Kristus gitu. Jadi satupun argumentasi Anda itu tidak ada yang benar, semuanya cacat. Tidak masuk ke dalam apa yang Anda gugat gitu loh. Jadi usahakan berpikirnya itu benar. Jangan mengada-ngada seakan-akan argumentasimu hilang, tetapi tidak esensial begitu. Silakan Mina tambahin, nanti saya ini. Lanjut. Itu pujangga. Sebaiknya waktunya dibuka saja biar tidak ada dugaan-dugaan. Yang mengenai kalau kami itu bukanlah asumsi, ya. Kami itu bukanlah asumsi. Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi bukan pembuatan dari orang Kristen, tetapi Yesus sendiri yang berbicara. Pemaknaannya apa sih, Mina? Pemaknaan secara holistik, yaitu ada secara kerohanian, menyatakan bahwa ketika Yesus telah melakukan karya keselamatan dengan darahnya dan melalui dagingnya ya, sebagai manusia yang menyelamatkan kita, makanya harus ada tercurah darah itu ya teman-teman di kayu salib. Makanya kita mengimani hal demikian seperti yang dikatakan Yesus tadi di Yohanes. Nah, dan juga sampai saat ini saya belum dapat penyanggahan dari ahli mengenai data saya. Dia hanya membawa mengenai surat bahasa Arab, itu tidak nyambung sama sekali sih. Saya bahas mengenai data gereja yang lebih jauh dari itu. Saya bahas data gereja di abad pertama terakhir sampai abad kelima. Nah, pertanyaannya belum kamu jawab gitu loh Mas Ali. Dan kamu ngalur ngidul ke sana kemari dan akhirnya kamu menghina Tuhan kami dan menyatakan kamu sendiri yang menyatakan menghina ya.
Kami tidak pernah menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar hewan, tetapi secara rohani, secara holistik kita mengimani bahwa pertumpahan darah harus melalui dengan korban. Makanya kita menggunakan dari cara pola pikirnya orang Yahudi yang menyatakan bahwa korban itu harus dilakukan dengan anak domba. Itu di mana sih, Mina? Di Yesaya. Yesaya berapa? 55. Yesaya 59. Yesaya 55, Yesaya 49 sampai 55 bisa kalian baca mengenai pengorbanan itu sendiri. Jadi bukan ecek-ecek dan langsung dikatakan demikian. Harus tahu dulu prinsipnya bagaimana orang Kristen. Ini dari tadi kita bahas orang Kristen ya. Terima kasih banget kita jadi pewartaan di sini. Nah, dan satu pun kamu tidak pernah membantah data saya. Apakah benar jadinya ya? Berarti benar apa yang telah dikutuk oleh gereja jauh saja. Bahas itu ngalur ngidur. Berarti benar dong. Yang dibawa data saya itu bahwa Al-Qur'an itu telah mengambil aliran yang telah dikutuk oleh gereja. Satu menit lagi. Ya. Berarti Satu menit lagi. Sabar. Aliran yang terkutuk itu ya, aliran yang terkutuk itu malah justru benar ya. Dari tadi kamu tidak menyanggah satupun. Berikan saya data lebih tua dari data yang saya bawa tadi. Di abad akhir, abad pertama sampai abad kelima, kamu tidak pernah membawa data. Yang kamu bawa adalah asumsi. Kamu buka open camp cuma bikin gambar terus narasi. Kita membacakan bukunya, kalau kamu tidak terima nggak masalah, asalkan kamu catat dan kamu searching. Kamu pelajari juga nggak masalah. Justru saya bilang sama si Zuma, kamu catat data saya, kamu search, kamu bawa lagi sama saya, kamu bantah lebih kuno dari data saya. Sampai saat ini saya belum pernah menerimanya. Kalau untuk memberikan pertanyaan dengan polemik saya gampang sekali. Waktunya habis. Maaf Minayong. Kalau belum Oke. Begini. Tunggu dulu Bang Pujangga. Kalau mereka belum kelar, jangan dipotong-potong. Oke. Itu kan pakai waktu. Enggak, tanya waktu Iya, waktu tapi tadi. itu kan kalau misalkan abang potong tuh waktu mereka kelar kan saya tunggu dulu Bang Pujangga. Siap Ukti. Oke. Iya, kalau misalkan nanti kan abang potong nih, nah otomatis kan waktu mereka kan kehambat sedikit gitu. Nah, Gini aja Umi Ica tolong disuruh buka aja waktunya, dinampakkan biar tidak ada dugaan. Gini aja Mas Ali, kan dari kemarin kan saya pernah ngajak kamu untuk ke Zoom. Nah, kalau ke Zoom kan kita bisa bebas nih. Udah giliran saya kalau ya. ke Zoom kan bisa nggak usah. bebas. Oke. Saya tengahin. Iya, Sabar Iya, Mina. Mas Sabar, Pujangga, Bang Ali, sabar. gini. Dari Oke, sabar. kemarin. Enggak, ini aku sabar. Maksudku dari kemarin, Udah, saya udah ya ngajak udah. beliau untuk berdiskusi bareng di Zoom. Jadi biar nanti ditonton oleh ribuan orang dengan di YouTube. Kan orang sudah sekarang udah pakai nih. Nah, di Zoom kita bisa gelar data tuh gampang banget dan bisa dibuka-buka, di scroll, bukan kayak tadi hanya sorot gambar, kemudian dinarasikan. Nah, saya nggak suka seperti itu. Jadi kita harus tunjukkan ke kredibilitasan kita, keakademisian kita. Sekarang kan lagi di TikTok, kita selesaikan dulu di TikTok. Oke. Kapan ke Zoom-nya? Oke. Lebih enak ke Zoom sekarang, ayo, nggak apa-apa sekarang, langsung live sekarang. Kok cerewet Aku sih, bisa. ya Allah, cerewet banget ya ampun. Gantian dong. Sudah. Enggak, maksudnya biar Sudah. lebih enak. kalau laki cerewet baru. Pujangga. Biar masih Iya. mumpung masih banyak yang nonton. Sebagai- Oke. Sebentar. Iya, Oke. Saya mulai. Sebentar. Belum saya mulai. Iya, saya mau bilang Oke, apa sebagai timekeeper, tolong nanti ingatkan, misalnya Aki Muhammad telah selesai 4 menit, diingatkan. Saya selesai 4 menit, diingatkan, ya. Enggak, itu urusan kalian. Saya ngomong bentar. Nih ya, Bang Muhammad. Nih kalau misalkan diskusi pakai timer, nah misalkan Bang Ali nih udah kalau dia bilang udah nih saya udah kelar. Sekarang Bang Muhammad gitu. Iya, Siap, nggak ada siap, main siap. 4 menit. Siap. Nggak ada. Saya Oke, dengan oke, si oke. Michael tadi kan, saya dan Michael tadi gitu. Oke, mulai Aki Muhammad dulu. Iya, Aki Muhammad sesi silakan debat nggak duluan. ada begitu Bang. Oke. Oke, Jawab Ica. ya, Jadi gini, pertanyaan sebelum saya bosan bilang, nih kalau saya nggak dijawab. Iya, jadi Iya. gini ya, lanjut Sebelum ya. saya bilang, bentar Bang Muhammad, belum. Sebelum saya bilang selesai, jangan ada yang memotong ya. Sebelum saya bilang selesai, jangan ada yang memotong. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Silahkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi nggak nyambung semua ya yang dikatakan dua orang bernarasi di atas ini, karena pembahasannya jadi kemana-mana.
Bahkan membahas Yesus disalib aja itu mereka nggak ngidul, nggak tahu asal mulanya itu Yesus kenapa bisa disalib, rencananya siapa. Jangan asal ngomong, kalian tuh harus tahu pokok dan toko siapa yang mengatur rencana penyaliban Yesus itu, ya, yaitu Paulus. Nanti saya akan bahas itu. Saya akan lanjut dulu oleh Trinitas tadi terganggu sedikit. Jadi saya mengatakan bahwa Michael ini terlalu pede mengatakan bahwa Trinitas dan Tritunggal itu berbeda dengan Trimurti yang digunakan oleh bangsa-bangsa pagam terdahulu. Karena sebelum dipakai sama Kristen, teologi Trinitas itu sudah dipakai oleh berbagai agama, yaitu paganisme yang lebih dahulu berkembang di wilayah timur yang Anda sebutkan tadi. Contoh yang tadi Anda sebutkan, Hindu kan Trimurti yang punya dewa Brahma, yaitu Bapa, dewa Siwa yaitu anak, dan dewa Wisnu yaitu pelaku kesucian. Sedangkan di Persia juga ada namanya agama Stauda yang dengan sembaham Ahura, yaitu Ahura itu Tuhan Bapa, Stauda itu Tuhan Anak, dan Mitra itu Tuhan Cahaya. Tidak sampai di situ, bahkan Mesir pun tidak mau kalah, yaitu Osiris. Osiris itu Tuhan Bapa yang beranak Horus dan beristri Isis. Jadi kalian itu mengcopy paste ketuhanan tiga Tuhan itu dari bangsa-bangsa pagam, ajaran-ajaran pagam. Kalian harus mengakui itu. Nah, kepercayaan-kepercayaan tersebut itu ditenggarai ngasih pengaruh ke sebagian umat Kristen di zaman itu. Sehingga mereka itu ikut pakai konsep teologi Trinitas. Tapi nggak semua ya. Nggak semua penganut Kristen kayak begitu. Karena sebagian mereka tetap teguh berteologi. Kecuali itu Unitarian ya. Unitarian itu masih Allah aja yang Tuhan. Jadi dua kelompok ini sama-sama besar kelompoknya. Contoh Unitarian ya dipimpin oleh Arius itu pada tahun 256 kalau nggak salah sampai 336 Masehi. Sedangkan kelompok Trinitarian itu berteologi itu Trinitas kan. Itu dipimpin sama Athanasius pada tahun 293 sama 37 Masehi. Jadi kedua ini saling bermusuhan. Inilah muncul pertama kali Tritunggal dan Trinitas hasil dari ajaran pagam. Dan mereka saling cekcok-cekcokkan kedua ini, saling bermusuhan, suka berantem, sehingga negara Romawi jadi kacau nyaksiin realita tersebut. Jadi Kaisar Konstantin pada 280-337 Masehi yang seorang penganut paganisme dan sedang berkuasa pada masa itu ngadain konsili, Pak, musyawarah akbar. Itu di Nicea pada 325 Masehi. Jadi konsili itu dikenal dengan nama Konsili Nicea alias Konsili Ekumenis. Ekumenis 1 kalau nggak salah. Karena sebagian orang paganis ya yang nyodorin konsep Hamosius itu, kedua pimpinan kelompok itu nafsirin konsep itu dengan arti yang berbeda, yaitu Arius sendiri menafsirkan dengan Yesus berhubungan amat erat dengan Allah. Tapi sedangkan berbeda dengan Athanasius yang Anda banggakan sebagai Tritunggal itu, nafsirin lain bahwa Yesus itu dengan Allah sehujud, yaitu Yesus itu adalah Tuhan. Sedangkan Kristen-Kristen yang lain menganggap seperti Arius menganggap bahwa Yesus itu punya hubungan baik dengan Allah. Itu yang benar. Namun paksa konsili pengikut Arius itu enggak puas dengan hasil konsili Nicea. Mereka terus ngadain perlawanan hingga pada Kaisar Theodorus Agungnya itu bikinlah olehnya konsili Ekumenis 2. Makanya mereka dibasmi semua. Mereka dibunuh karena mereka tidak berkuasa. Jadi ajaran-ajaran kalian itu berpengaruh dari ajaran pagan yang disetujui oleh penguasa pada saat itu. Waktu saya berapa lagi sih? Sudah, Akhi? Lanjut. Oke, coba besarkan layar saya. Ukti Ica. Kan teman-teman Kristen minta data. Baik, saudara-saudara terkasih yang tersayang, semoga kita dijamah oleh roh kebenaran. Dalam sarapanpagi.org, Bu Rita Wahyu, teolog senior Kristen Indonesia, menuliskan sebuah artikel yang sangat menohok sekali. Apa yang beliau katakan? Pengucapan Yod-Heh-Vavhe sebagai Yahweh adalah dugaan belaka. Ini beliau perhalus kata-katanya. Artinya, Yod-Heh-Vavhe dibaca Yahweh hanya sebuah pemelintiran dari bidat Kristen yang coba mengubah cara pembacaan Yod-Heh-Vavhe menjadi Yahweh, akhirnya dikenal dan ditradisikan sampai saat ini. Apa kata beliau?
Timbul pula pertanyaan baru, apa yang salah dengan dugaan ini? Siapa yang mengatakan bahwa pengucapan Yahweh itu salah? Menanggapi beberapa pertanyaan ini patut dipertanyakan kembali, apa kita akan letakkan iman tentang keselamatan kekal pada sebuah nama dugaan? Ini nama dugaan, nama Tuhan kalian dugaan. Ternyata setelah diteliti oleh Burita Wahyu, apa kata beliau? Nama Yahweh boleh saja diucapkan, tetapi patut disadari bahwa Yahweh adalah bentuk Latin dari dewa Zeus. Jadi nama Tuhan yang kalian sembah ternyata diadopsi dari nama dewa Zeus. Zeus di Roma, Zeus dipanggil Jupiter. Tetapi bahasa Latin mengubah bentuk kata Jupiter, Bapak Iu, menurut fungsinya sehingga menjadi Yahweh atau Io dibaca Yahweh. Jadi inilah yang saya katakan saudara-saudara Kristen. Baca sejarah agar Anda tahu bagaimana infiltrasi pagan dalam tradisi keagamaan Anda. Saya berikan data yang lainnya. Bagaimana dalam kitab suci saudara juga ternyata ada infiltrasi pagan tersebut. Silakan buka Kisah Para Rasul ayat ke-17, pasal 17 ayat ke-28. Ketika Paulus menuliskan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Lalu ketika kita baca komentari atau tafsiran dari para teolog Anda, kutipan ini terdapat dalam karya Epimanides. Bayangkan, ayat dalam kitab suci Anda dikutip dari karya Epimanides. Siapa Epimanides? Saya berikan Anda sebuah pembelajaran berharga hari ini. Epimanides, saudara-saudara, adalah siapa? Seorang penyair, filsuf dan peramal Yunani abad ke-6 sebelum Masehi yang semi mitologis. Ketika sedang mengembalakan domba-dombanya, dia dikatakan tertidur selama 57 tahun di sebuah gua Kreta yang dikeramatkan untuk Zeus. Setelah itu dia disebutkan terbangun dan memiliki kemampuan meramal. Paulus mengutip sebuah karya dari dukun Yunani kuno, dimasukkan ke dalam kitab Anda, dan Anda meyakini itu sebagai bagian dari ayat suci, firman Tuhan. Coba dipelajari lagi sejarahnya. Bagaimana kitab suci bisa ada kutipan dari karya Epimanides, dukun Yunani, bagaimana nama Yahweh ternyata berasal dari nama dewa Zeus. Itu fakta-fakta yang tidak bisa ditampik, dan saya mengerti itu menjadi beban psikologi teman-teman Kristen, membawa beban sejarah masa lalu. Ternyata infiltrasi pagan memang tidak bisa dihindari dalam ajaran saudara. Lalu bahwa jawaban saya terhadap tuduhan Minayo bahwa Islam ini adalah bidat yang disesatkan oleh waktu habis. Maaf, waktu habis Bang Ali. Iya. Waktu habis. Oke. Ya. Udah paham udah paham poinnya Mina sama Mikael? Ya, waktunya sekarang buat Mina sama Mikael. Kalau bisa open cam, disarankannya kalau bisa open cam biar enak. Ya, lanjut. Buka aja Mikael. Oke, baik ya. Ada data biar lebih enak. Jangan dibilang kita itu ini ini langsung bukain aja. Kalau misalkan kita benar ya lakukan aja. Data. Bukti Ica Di sabar. searching aja gampang kok. Diskusi. Kalau masalah diskusi malah rumah tangga. Ayo silakan Kak Mika. Bentar ya. Kalau saya pikir kalau saya on cam juga perlu, tapi untuk hal ini saya tidak perlu on cam ya. Karena apa yang saya sampaikan juga nanti tentunya relevan dengan apa yang digugat. Yang pertama berkaitan dengan pengucapan nama Yahweh. Saya juga sepakat dengan Bu Rita Wahyu bahwa kata yang dibaca Yahweh itu memang tidaklah bacaan dari YHWH itu. Kamu harus ingat, yang saya tekankan adalah YHWH tetragrammaton itu bukan dari pagan. Kalau cara bacanya semua orang juga bisa nyebutnya Yehova, nyebutnya Yahweh, nyebutnya Jehovah, itu terserah. Tetapi apakah orang Kristen mengadopsi atau memakai kata Yahweh itu dalam peribadatan mereka? Bukankah sekte-sekte sesat yang memakai nama Yahweh atau Yehuwa itu? Kekristenan tidak pernah memakai itu. Karena kita tunduk dan patuh bahwa nama itu adalah nama yang sangat sakral, maka kita tidak pakai itu. Kita menggantinya dengan nama Tuhan huruf besar. Ya, jadi kalau kamu menuduh orang Kristen itu memakai itu sehingga kalian terinfiltrasi pagan, tidak.
Kemudian tentang Yahweh itu, kembali di situ ya, saya mau menegaskan bahwa ketika kamu menyatakan itu terinfiltrasi pagan, yang terinfiltrasi itu bukan konsepsinya, tetapi bagaimana pengucapannya. Apakah konsep Yahweh dalam Alkitab itu terinfiltrasi dari dewa pagan? Itu tidak ada. Tapi pengucapannya sebagaimana yang kamu baca sendiri dari teologinya, dari apologetikanya Burita Wahyu, itu benar adanya. Karena saya tidak mau menyangkali ini, tapi apakah itu hal yang esensial? Tentu saja tidak. Yang kedua, Trinitas dipakai pagan. Tadi tuduhan Kak Muhammad gitu ya. Saya mau menyatakan kesalahanmu. Yang paling dasar itu kamu menyatakan bahwa Kristen itu mengakui Yesus dengan Allah itu sewujud. Kamu belajar lagi, Tritunggal tidak mengakui Yesus dan Allah itu sewujud. Mereka itu sehakikat bukan sewujud. Jadi ini adalah kesalahan kamu yang sangat fatal. Jadi kamu tidak pantas untuk menuduh kekristenan kalau kamu tidak punya dasar yang benar terkait dengan tuduhanmu. Ya, kemudian juga kamu tadi berkata pembahasannya kemana-mana dan rencananya itu siapa gitu. Kalau kamu belajar Kristologi lebih dalam tentang nubuatan yang disampaikan oleh Kristus, bagaimana Mesias itu harus menderita, itu kamu bisa tahu jelas itu bahwa rencananya siapa. Kita percaya bahwa free will-nya Allah, free will-nya manusia itu sejalan dengan kehendak Allah. Jadi free will itu tidak dihilangkan oleh Tuhan. Motivasinya yang berbeda. Motivasi orang menyelipkan Yesus adalah motivasi si jahat, motivasi iblis. Tetapi motivasi Allah terjadinya itu adalah penggenapan atas apa yang Ia firmankan itu. Gitu. Karena sebelumnya juga Kak Muhammad tak sama sekali memberikan urgensi berkaitan dengan pembahasan yang kemana-mana ini. Jadi jelas bahwa ketika Anda menuntut tapi Anda tidak punya base, kamu sesat berpikir namanya, gitu ya. Nah, kemudian saya mau bahas tentang ini ya. Tadi sempat disinggung mengenai tafsiran itu, bahwa di Kisah Para Rasul 17 ayat 28 itu dari kutipan dari karya berjudul Phenomenes karangan Aratus, pujangga atau penyair berasal dari Pulau Silsila abad ketiga sebelum Masehi, seorang filsuf dari mazhab Stoa, Kleantes, mengutarakan pikiran rumusan hampir sama. Kamu jangan menyatakan bahwa itu kita copy dari sana. Kamu lihat tafsirannya mengutarakan pikiran rumusan yang hampir sama, bukan kutipan yang pasti diambil dari Para Rasul 17 ayat 28 mentah-mentah diambil. Kenapa? Karena konteks Kisah Para Rasul itu adalah konteks ketika Paulus sedang ada di Athena. Di mana itu? Di Yunani. Ya, Stoa itu juga dari Yunani. Jadi pahami itu. Kamu berargumentasi kelihatannya hebat, tetapi kekristenan itu apa yang disampaikan itu positivisme relativistik. Kita tuh nggak bodoh ya. Lanjut, Mina. Banyak sekali dari mereka tidak memahami bahwa dalam kitab suci kita itu orang-orangnya bukanlah orang-orang yang tidak terpelajar. Mereka adalah seorang filsuf juga. Kamu pikir Paulus itu bukan orang terpelajar, dia itu dari orang-orang yang tertinggi ya, kastanya tinggi, orang kaya. Makanya dia dari muridnya Gamaliel, itu bukan orang sembarangan. Jadi harus paham dulu. Nah, yang ditaruh di dalam situ adalah tafsir yang dimana orang-orang bebas menafsirkan dan secara filsuf atau filsafat. Kalau nggak ngerti ya belajar lagi. Saya bawa data lebih tua. Santo Ignatius dari Antioquia tahun 35 membandingkan jemaat dengan batu yang disusun untuk membangun bait Allah Bapa yang diangkat ke atas oleh katrol Yesus Kristus yaitu salibnya dan oleh tali Roh Kudus. Nah, di Santo Ignatius of Antioquia, Letter to Epaphanians. Itu bukunya ya dari Santo Ignatius. Kemudian dari Santo Polikarpus tahun 69 dalam doanya sebelum ia dibunuh sebagai martir. Aku muji engkau Allah Bapa, aku muliakan engkau melalui Imam Agung yang ilahi dan surgawi, Yesus Kristus putramu, yang terkasih melalui dia dan bersama dia dan Roh Kudus kemuliaan bagimu sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Polikarpus Ibid, halaman 146. Santo Paulus Klemen dari Roma, bukankah kita mempunyai satu Tuhan dan satu Kristus dan satu Roh Kudus yang melimpahkan rahmatnya kepada kita? Santo Klemen dari Roma, suratnya kepada Korintus. Jadi banyak sekali data yang lebih kuno dibanding data-data yang bawah itu nggak jelas adanya. Ya, kalau teman-teman nggak percaya silahkan di searching. Kalau misalkan ini disiarkan di YouTube, kalian dengerin lagi, kalian catat ya. Nah, kemudian yang kamu bawa tadi yang mengenai bahwa semuanya itu dibunuh ya, enggak ada gereja membunuhnya, tapi diasingkan di mana? Di Arab Suriah.